Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Beberapa minggu ini ada seorang ustazah Dr. Nela Luki. Beliau ini viral kemarin tentang beberapa penjelasannya yang oleh teman-teman itu dianggap ngawur. Saya menemukan satu video yang ingin saya tanggapi terkait penjelasan beliau tentang anak kecil yang kapan wajib melaksanakan sholat. Beliau di situ menjelaskan tentang baligh dan tamyiz. Menurut beliau dalam video tersebut katanya anak kecil itu untuk wajib sholat tidak harus baligh. Tamyiz pun itu sudah wajib melaksanakan sholat. Untuk jelasnya kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham usia berapakah anak wajib sholat sebenarnya? Oke, sampai paham. Teman-teman, dalam agama Islam ada yang namanya tamyiz. Tamyiz beda dengan baligh. Kalau baligh berakal, itu anaknya sudah mimpi basah laki-laki, sudah berubah suara, sudah ada jakunnya. Kalau perempuan haid dia, itu namanya baligh berakal. Terus anak-anak sholat itu apa harus balik dulu? Tidak, wajib sholat kalau dia sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu tidak harus balik berakal ya, tapi usia 7 tahun itulah mumayyiz atau tamyiz. Jadi kalau anak udah usia 7 tahun wajib dia suruh sholat. Kalau nggak sholat ya pukul dengan pukulan kasih sayang. Begitu kata Rasulullah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Di video itu Ustazah Nela Luki menjelaskan pertama tentang baligh, kemudian tentang tamyiz. Yang entah dari mana penjelasan itu beliau dapat, beliau juga tidak menjelaskan. Penjelasan beliau ini bagi saya agak aneh. Kenapa aneh? Karena penjelasan beliau ini baru pertama saya dengar. Dan tidak saya temukan penjelasan yang semisal seperti yang dijelaskan beliau dalam beberapa literatur yang saya baca. Misalkan beliau mengatakan bahwa baligh itu adalah anak laki-laki yang sudah mimpi basah, berubah suaranya, sudah tumbuh jakun. Kalau perempuan sudah menstruasi. Itu kok mirip tanda-tanda pubertas yang dijelaskan di IPA itu waktu SD kelas 6 misalkan, itu dijelaskan. Itu berbeda dengan penjelasan yang saya temukan misalkan di kitab saya, di kitab Safinatun Najah di halaman 16 dijelaskan tentang tanda-tanda baligh itu seperti apa. Kalau di sini dijelaskan tanda-tanda baligh itu berbeda dengan yang dijelaskan oleh Ustazah Nela Luki. Saya bacakan takbirnya, bunyinya seperti ini. Faslun alamatul bulughi salasatun. Tanda-tanda baligh ada 3. Tamamu khamsa asyarah sanatan fi dzakari wal unsa. Sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari, dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Wal unsa litis'i sinin, dan anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Wal haidu fil unsa litis'i sinin, dan haid bagi anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Ini yang dimaksud dengan baligh menurut keterangan kitab ini. Kemudian terkait tamyiz, Ustazah Nela Luki mengatakan bahwa tamyiz itu adalah anak yang berumur 7 tahun. Ini berbeda dengan penjelasan yang ada di Syarah Safinatun Najah, yakni Kasifatus Sahajahnya. Di kitab saya di halaman 17, maksud saya di halaman 16 dikatakan wahaddut tamyizi huwa ayasira bihaitsu yakulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma
Batasan tamyiz atau batasan anak laki-laki atau perempuan baru dikatakan tamyiz itu apabila sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i bal yusannu ayyamurahuma aidan bi syara'i'id dinil zahirah. Ketika misalkan ada anak kecil yang tamyiz sebelum umur 7 tahun, ini sudah berbeda dengan penjelasan Neng Umi, penjelasan Ustadzah Nilaluki, bahwa di sini dikatakan tamyiz itu bisa terjadi sebelum 7 tahun. Kalau misalkan tamyiz itu terjadi sebelum 7 tahun, menurut ibarah ini tidak wajib diperintah sholat, tapi hanya sunnah saja. Begitu. Ini sudah berbeda dengan penjelasan maksud saya penjelasan Ustadzah Nilaluki. Begitu. Lalu apakah kalau sudah tamyiz itu wajib melaksanakan sholat? Kalau menurut Ustadzah Nilaluki sudah wajib ketika tamyiz. Apakah demikian? Menurut kitab yang lain, di sini di kitab saya di Mizan Kubro di juz 1-nya halaman 141 dikatakan ajma'al muslimuna ala anna sholatal maktubata fil yaumi wal lailati khamsun wa hiya 17 rak'atan faradhahallahu ta'ala ala kulli muslimin balighin akilin wa ala kulli muslimatin balighatin aqilatin khaliyatin min haidin aw nifasin. Para muslimin, kaum muslimin itu bersepakat bahwa sholat yang wajib dalam sehari semalam itu ada 5 yang jumlahnya 17 rakaat. 17 rakaat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan muslimah yang sudah baligh dan akal, yang tidak dalam keadaan haid ataupun nifas. Jadi di sini jelas ya, baru wajib melaksanakan sholat itu apabila sudah baligh atau balighah kalau anak perempuan. Jadi perlu perlu dikonfirmasi oleh Ustadzah Nilaluki penjelasan beliau itu bahwa ketika anak tamyiz itu sudah wajib sholat itu penjelasan dari mana? Karena dari kitab-kitab kami yang kami baca, anak kecil itu baru wajib setelah baligh. Kalau masih tamyiz itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Mungkin dalil yang diambil oleh Ustadzah Nilaluki itu adalah hadis yang mengatakan ketika anak berumur 7 tahun itu diajarkan sholat. Kalau sudah umur 10 tahun itu diperintah sholat dan dipukul dengan pukulan kasih sayang, kata beliau, kalau tidak mau melaksanakan. Mungkin itu, tetapi penjelasannya tidak seperti itu. 7 tahun itu memang biasanya tamyiz, tetapi tamyiz itu belum wajib melaksanakan sholat. Baru wajib nanti ketika sudah baligh. Kapan? Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa ketika misalkan anak laki-laki sudah berumur 15 tahun secara sempurna, anak perempuan juga berumur 15 tahun secara sempurna, atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah berumur 9 tahun, atau haid bagi anak yang sudah berumur 9 tahun, itu baligh dan baru wajib melaksanakan sholat. Sebelum itu di bawahnya yakni tamyiz. Tamyiz bukan yang seperti dijelaskan Ustadzah Nilaluki yang berumur 7 tahun itu, tapi sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, itu tamyiz. Itu belum wajib, hanya diajarkan, kemudian diperintah, sunnah diperintah, tidak wajib. Begitu ya Ustadzah. Semoga dipahami dan semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.